Salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Satu hari kita lalui tanpa ngobrol pagi sama Yesus. Hari ini kita akan ngobrol pagi sama Yesus. Di dalam Injil Lukas, ya, pasal 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, kita tidak mengharap ada banyak musuh di sekitar kita. Kita mengharap banyak persahabatan, banyak saudara, banyak yang mengasihi, banyak yang senang dengan keadaan kita. Tetapi apabila ada yang membenci, apabila ada yang mencaci kita, apabila ada yang tidak suka dengan kita karena kebenaran, bukan karena hal lain, Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? Karena itu perintah Tuhan, karena itu firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengajarkan kebenaran kepada musuh, kepada yang membenci kita tentang kasih. Menaburkan tentang kasih, menaburkan tentang kebaikan, bukan kebencian. Supaya Injil Tuhan diberitakan dengan kasih, diberitakan tanpa kebencian, maka mereka juga akan melihat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, tidaklah mudah mengasihi mereka, tidaklah mudah untuk tidak membenci mereka. Pikiran kita, hati kita pasti juga ada suatu suasana yang tidak ingin mengasihi mereka, ingin membenci. Tapi Tuhan memerintahkan, kasihi, jangan benci. Ini perintah Tuhan, karena dikatakan aku berkata. Yesus berfirman, saudara. Firman Yesus ini yang harus kita lakukan. Benih kasih, benih kebaikan, tabur. Supaya kelak mereka sadar, hidup ini harus penuh dengan kasih. Hidup ini harus penuh dengan kebaikan. Lalu kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doa, isi doa adalah isi yang Tuhan ingin dengar, adalah isi doa yang mengampuni. Meminta berkat kepada orang yang membenci kita enggak mudah. Mendoakan orang yang berbuat baik kepada saya dan saudara sangat mudah. Tuhan, berkati orang yang sudah memberkati saya. Tuhan, berkati orang yang sudah menolong saya. Tuhan, berkati orang yang sudah membantu saya dalam hal ini, dalam itu, balaslah dengan kebaikan. Mudah. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang yang membenci saya dan saudara, tidaklah mudah. Ada perasaan dongkol, ada perasaan ingin mengutuk. Tapi Tuhan berfirman, berkati. Jangan sampai kita ada keluar kutuk. Berkati. Kenapa? Karena dengan doa berkat mereka juga akan diselamatkan. Dengan doa berkat mereka juga akan menerima Injil Tuhan. Dengan doa berkat Roh Kudus akan bekerja. Benih doa berkat menjadi benih doa untuk keselamatan mereka juga. Saudara, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doa supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka juga mengalami pengurapan Roh Kudus, pemberitaan firman, entah bukan dari kita, bisa juga dari orang lain. Nah, saudara, dikatakan yang berikutnya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Ya saudara, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Lalu, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Yang berikutnya ialah kerelaan. Artinya,
ada suatu keikhlasan, ketulusan, kerelaan yang kita berikan kepada mereka. Mereka merampas, mereka mengambil, ya udahlah. Sebab yang mereka ambil adalah juga milik Tuhan. Kelak kalau mereka mengambil milik Tuhan, berkat Tuhan, kita juga akan dikembalikan oleh Tuhan. Sehingga orang melihat, oh, kalau orang Kristen yang punya Kristus dirampas, mengapa mereka tidak pernah habis? Karena mereka punya kekayaan Tuhan yang luar biasa. Mereka punya kekayaan surga yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janganlah kita membalas. Ada satu ketulusan, keikhlasan, kerelaan yang kita taburkan kepada mereka. Ini yang kita belajar. Mungkin kita akan merasakan sakit Tuhan, pipi kiri, pipi kanan sakit. Tapi ada kerelaan sehingga dengan ketulusan kerelaan itu sakit hati kita akan menjadi reda. Ada kerelaan, ada pengampunan, ada kasih Tuhan. Maka hidup kita menjadi hidup yang tenang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mereka ambil, biarkan. Itu haknya Tuhan. Sebab mereka mengambil berkat Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan berkat itu, dan biarkan mereka menikmati juga berkat Tuhan. Suatu saat mereka akan mengerti. Suatu saat mereka akan paham bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Lalu, saudara, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya, kalau kamu tidak ingin dicubit, janganlah mencubit. Kalau kamu ingin dipuji, pujilah orang lain. Kalau kamu ingin tidak sakit, jangan menyakiti orang lain. Berbuatlah yang baik saja. Berbuatlah sesuatu yang mulia saja. Berpikirlah yang mulia saja. Ya. Ucapkan kata-kata yang mulia saja. Jangan yang tidak memberkati. Kalau orang lain tidak ingin berkata-kata kotor terhadap kita, janganlah kita berkata-kata kotor. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa yang kamu tabur baik, maka kamu tuai baik. Benih yang kita tabur harus benih kebaikan, benih kemuliaan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi orang lain, untuk mengasihi orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin mencaci kita. Dan saya yakin, taburlah yang baik, berbuatlah yang baik, supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita. Kalau orang lain membenci, kalau orang lain mencaci karena kebenaran, doakan. Tapi kalau orang lain membenci kamu, mencaci kamu karena kita jelek, karena memang kita kasar, berubahlah. Kalau orang lain membenci kita karena kita ini kurang ajar, bertobatlah. Jangan sampai kita dibenci karena karakter kita yang buruk, karakter kita yang tidak baik. Tapi berubahlah, kasih Kristus untuk kita juga mengasihi mereka. Salam Ngopi Ajik, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi orang yang membenci kami karena kebenaran, orang yang mencaci kami karena kebenaran. Tetapi kalau mereka membenci kami karena kami tidak baik, ampuni kami sendiri Tuhan. Ampuni kami, supaya kami bertobat dan berubah. Dan saya percaya, kami semua hari ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Ngopi Ajik. Ngobrol pagi sama Yesus bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati.